Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika pertemuan yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang mengenal pecahan bersama Bu Ella ya. Kita akan mengulang sedikit materi kelas 3 dan 4. Oke, apa itu pecahan? Perhatikan dulu ilustrasi berikut. Bunda membeli 12 buah jeruk dari pasar. Nah, Bunda memberikan 3 buah jeruk tersebut kepada Seha. 3 jeruk yang diterima Seha dari 12 jeruk yang dimiliki Bunda disebut 3/12 dan dapat ditulis lambangnya seperti itu ya. 3/12. Nah, bilangan 3/12 disebut dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut. Jadi di 3/12 tadi 3-nya adalah pembilang dan 12-nya disebut penyebut. Yang atas pembilang, bawah penyebut. Dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan atau kesatuan. Nah, selain itu kita sering melihat benda-benda yang dibagi dengan ukuran yang sama ya. Perhatikan contoh gambar di bawah ini. Nah, itu ada gambar donat ya. Kalau donatnya kita bagi 2, nah dipotong begini, itu jadinya satu bagian 1/2, 1/2 atau setengah-setengah. Nah, sama juga dengan pecahan yang lain. Dibagi 3 jadi 1/3, dibagi 4, 1/4, dibagi 5, dibagi 6, dan seterusnya ya. Jadi pecahan itu bisa bagian dari kesatuan. Nah, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan ada 4, yaitu yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga desimal, dan yang terakhir ada persen. Ada 4 yang akan kita pelajari. Kita bahas yang pertama dulu, pecahan biasa. Bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut disebut pecahan biasa. Nah, contohnya itu ada 2/3, 4/7, 15/2, 6/10, 20/15, dan seterusnya. Nah, pecahan 2/3, 4/7, 6/10, pembilangnya itu kurang dari penyebut atau lebih kecil atasnya daripada yang bawah ya. Nah, pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut itu disebut pecahan murni. Jadi kalau atasnya lebih kecil, itu namanya pecahan murni. Sekarang yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Contohnya itu ada 1 2/3, 2 3/7, 4 1/3, dan seterusnya. Nah, kita akan membahas cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Tapi ada syaratnya dulu ya. Pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi atasnya harus lebih besar. Nah, contohnya kita akan mengubah 17/4 menjadi pecahan campuran. 17/4 itu artinya 17 dibagi 4. Dapat hasilnya 4, sisanya 1. Atau bisa kita gunakan bagi kurung ya. 17 dibagi 4. 17 dibagi 4 itu dapat 4. Karena 4 kali 4, 16. Nah, berarti sisanya 17 dikurangi 16 itu 1. Jadi, pecahannya 4, 1/4. 4-nya dari hasil baginya. Nah, 1-nya itu dari sisanya. 4 yang bawah itu dari penyebutnya yang bawah. Jadi 4 1/4. 17/4 sama dengan 4 1/4. Oke, yang ketiga ada desimal. Desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Gitu contohnya ada 0,3, 0,75, 0,125, dan lain-lain. Oke, nilai tempat pada pecahan desimal
Di situ seperti biasa dari depan ratusan, puluhan, satuan. Nah, kalau di belakang koma itu ada persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Cara membaca bilangan desimal, nah itu dibacanya 123,456. 123,456. Jadi tidak ada puluhan, ratusan, dan ribuan di belakang koma. Nah, contohnya angka ini dibacanya bagaimana? Nah, cara membacanya adalah 0,25. Jadi bukan 0,25 ya. 0,25. Oke, yang terakhir ada persen. Persen adalah pecahan yang penyebutnya 100. Atau per 100. Persen dilambangkan dengan lambang seperti itu, lambang persen. Nah, jadi penulisan 27/100 dalam bentuk persen artinya 27%. Sama juga kalau 3/100, 3%, 50/100, 50%, 78/100 sama dengan 78%, 100/100 sama dengan 100%. Mudah ya? Persen artinya per 100. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Materi tentang mengubah pecahan menjadi desimal dan persen akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.